Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kali ini saya akan unboxing sebuah oximeter fingertip pulse. Jadi ini untuk mengecek kadar oksigen kita dalam darah. Jadi seperti kita ketahui sekarang zaman COVID-19, dan salah satu efeknya kalau kita terserang COVID-19 yaitu oksigen dalam darah kita berkurang. Nah, oximeter ini salah satu untuk mengecek berapa kadar oksigen dalam darah kita, karena ada orang yang terkena COVID, dia OTG, dia nggak ngerasa terjadi apa-apa, padahal ternyata setelah dicek oksigen dalam darahnya itu udah berkurang, dia nggak ngerasa bahwa dia terkena COVID. Oke, kita langsung unboxing saja. Isinya seperti apa. Oke, ini saya beli dengan harga Rp125.000. Katanya udah dapat gratis baterai. Tapi di mana baterainya ya? Apa di dalam? Saya nggak tahu. Isinya ini gantungan seperti ini. Kemudian buku petunjuk seperti ini. Kemudian alatnya. Ya. Ini katanya sudah ada baterai, kita cek apakah memang betul sudah ada baterainya. Oh iya, ternyata baterainya seperti ini aja. Padahal ada yang lebih murah, harganya 110 itu tanpa baterai, ini 125 dengan baterai. Saya pikir dapat baterai yang berkualitas, ternyata ada baterai murahan. Akan saya ganti aja baterainya dulu sebentar. Oke, saya ganti baterainya dengan baterai yang sebenarnya murahan juga tapi lumayan dibanding yang baterai yang ini abal-abal ini. Saya pikir saya punya stok baterai yang high performance. Nah, ini jangan ketipu ya, karena ini dua-duanya di sini pakai per. Biasanya kan pakai per itu negatif, ternyata enggak. Jadi kita ikutin aja gambar yang di sini. Di sini ada gambar, kita ikutin karena dua-duanya pakai per. Biasanya per itu kan bagian belakang, ternyata enggak dia. Jadi seperti ini cara pasangnya, aneh ya, begitulah. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Gitu. Oke, nah cara pakainya saya coba ya. Oke, sekarang kita coba tes ya. Ini gantungannya udah saya pasang seperti ini. Sekarang kita tes. Jadi cara pakainya, ingat ya, cara pakainya jari kita itu di tepat di sini. Di sini kalau kita lihat ada semacam kaca di sini. Nanti di sensornya di sini gitu. Sensornya mirip kayak sensor kalau kita pakai jam olahraga ya, ada kedip-kedip gitu. Nah, sekarang ini saya juga akan bandingkan. Dia ini ada dua fitur, bisa baca oksigen dalam darah dan bisa baca denyut nadi. Nanti saya akan bandingkan pembacaan denyut nadinya ya. Oke, sekarang kita coba ini ya. Jadi ingat ya, bagian sini ditaruh di sini. Terus saya nyalakan. Oke, seperti itu. Nah, ini saya juga nyalakan untuk mengukur denyut nadi di jam. Oke, di sini denyut nadi saya 92 terukur. 91. Ya, terus turun karena tadi saya habis jalan ya. Nah, di sini 87, di sini 88. Oke. Relatif sama ya. Ini kalau nanti akan turun terus karena tadi saya habis jalan memang. Nah, ini 89, 87. Jadi selisihnya sedikit, jadi boleh dibilang akurat untuk pengukuran denyut nadinya. Nah, sekarang kita lihat untuk oksigennya ya. Ini oksigennya 97%, itu menunjukkan saya masih normal gitu. Jadi normal itu di minimal 95%, katanya seperti itu. Nah, kemudian fungsi tombol ini kalau lagi nyala begini dia adalah untuk membalik ya. Jadi kalau ini kita lihat orientasinya, kita bacain dari sini. Sini kadar oksigen, di sini denyut nadi. Begitu kita balik, tetap ini kadar oksigen sini nadi, tapi dia menghadapnya ke sana. Jadi misalnya katakanlah
di sana perawat, jadi untuk dilihat oleh perawatnya atau dokternya gitu. Kalau ini untuk kita yang baca seperti ini gitu. Dan dia terus membaca nih, ini terus update seperti denyut nadi, dia terus update berubah-ubah termasuk kadar oksigen dalam darah. Menurut saya ini alat ini worth it ya untuk kita beli. Harganya hanya Rp125.000 included baterai. Tapi saran saya kalau mau beli jangan yang included baterai ya, karena selisih 15.000 mending kita beli baterai sendiri yang dapat yang lebih bagus. Itu aja. Apalagi perlu saya sharing. Oh ya, cara matinya hanya cuma dilepas gini aja. Tunggu beberapa saat, dia nanti akan off sendiri. Nah, seperti itu. Dia akan off sendiri. Di sini apa tulisannya? Di sini hanya tulisan finger pulse oximeter, kemudian powernya, terus presentasenya apa ya, nggak terlalu penting info-infonya. Kalau di bukunya nggak ada petunjuknya, tadi di kertasnya ini nggak ada petunjuk pemakaian, jadi saya sebenarnya tadi improvisasi sendiri sama baca-baca. Oh ya, ini ada sih petunjuknya ada. Jadi ini posisinya tangan kita seperti ini. Sini ada petunjuknya. Itu aja, menurut saya worth it alat ini untuk dibeli ya, minimal untuk kita ngecek kesehatan kita lah. Jadi kalau kita udah ngerasa demam-demam terus coba kita cek kadar oksigen ternyata rendah banget ya, bisa jadi kena COVID atau apalah, kita harus segera ke dokter. Karena pernah ada orang yang saya kenal gitu, dia demam-demam tapi dia tetap ngerasa bahwa bukan karena COVID, akhirnya sesek, begitu dicek kadar oksigennya udah rendah banget, dan beberapa hari setelah itu ya meninggal dunia dia. Jadi menurut saya kalau kita punya ini di rumah sangat bagus, karena kita bisa ngecek lebih dini lah gitu kadar oksigen dalam darah kita. Jangan sampai udah drop banget baru kita ke dokter atau ke rumah sakit. Saya rasa itu aja sharing saya, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan. Alat ini juga tidak mahal, jadi bagus juga kalau kita punya di rumah. Selain bisa ngecek denyut nadi, juga bisa ngecek kadar oksigen dalam darah. Itu aja sharing saya, semoga bermanfaat. Ini namanya oximeter, banyak di toko online, jadi nggak usah perlu ditanya beli di mana bang, beli di mana. Kalian bisa search sendiri, bisa jadi kalian akan dapat harga lebih murah dari saya, bisa gitu. Search aja oximeter seperti itu. Banyak di toko online manapun saya terserah. Itu aja sharing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.